Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza Safitri dari kelompok 4 akan menerangkan tentang biografi dari berberin. Berberin ini memiliki rumus C20H18NO4+ dan memiliki massa molar 336,3612 gram per mol dan memiliki titik didih 145 derajat Celcius. Berberin ini adalah garam amonium kuaterner dari kelompok protoberberin alkaloid benzyl isoquinilin yang ditemukan pada tumbuhan seperti Berberis vulgaris, Berberis carista, Mahonia aquifolium, dan lainnya lagi. Berberin ini biasanya ditemukan pada bagian akar, rimpang, batang, dan kulit kayu. Berberin sering digunakan untuk pengobatan diabetes, kadar kolesterol tinggi, lipid dalam darah, dan hipertensi. Selain itu juga, berberin bisa digunakan untuk sariawan dan PCOS. Karena warnanya yang kuning, spesies berberin ini bisa digunakan untuk mewarnai wol, kulit, dan kayu. Di bawah sinar ultraviolet, berberin menunjukkan fluoresensi kuning yang kuat, sehingga berguna dalam histologi untuk pewarnaan heparin pada sel emas. Alkaloid berberin ini memiliki kerangka tetrasilik berasal dari sistem benzyl tetrahidroisoquinolin dengan penggabungan atom karbon ekstra sebagai jembatan. Pembentukan jembatan berberin ini dirasionalisasikan sebagai proses oksidatif di mana gugus N-metil yang disuplai oleh S-adenosilmetionin dioksidasi menjadi ion iminium dan siklisasi cincin aromatik terjadi berdasarkan gugus fenoliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilma Tazkiyatul Fuadah dengan NIM 311919090 dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sejarah dari senyawa berberin. Jadi, senyawa berberin termasuk ke dalam golongan alkaloid, di mana istilah alkaloid berarti mirip alkali karena dianggap bersifat basa. Pertama kali dipakai oleh Carl Friedrich Wilhelm Meissner pada tahun 1819. Jadi Carl Friedrich Wilhelm Meissner ini merupakan seorang apoteker dari Halle, Jerman. Senyawa berberin ini pertama kali ditemukan dari tanaman berberis, ditemukan di Cina. Banyak studi klinis dan eksperimental menunjukkan bahwa berberin memiliki beberapa sifat farmakologis seperti efek imunomodulator, antioksidan, kardioprotektif, hepatoprotektif, dan renoprotektif. Di dalam keluarga Berberidaceae, genus Berberis terdiri dari 450 sampai 500 spesies yang merupakan sumber alami utama berberin. Tanaman dari genus ini digunakan untuk melawan peradangan, penyakit menular, diabetes, sembelit, dan patologi lainnya. Dari penelitian-penelitian terdahulu bahwa berberin telah dideteksi, diisolasi, dan diukur dari berbagai famili tumbuhan dan marga termasuk Anonaceae, kemudian Menispermaceae, Papaveraceae, dan masih banyak lagi. Itu merupakan perkembangan bagaimana senyawa berberin dideteksi ataupun diteliti dari zaman ke zaman. Kemudian untuk metode ekstraksinya sendiri, bahwa berberin yang termasuk ke dalam alkaloid yang paling banyak didistribusikan di kelasnya itu, di golongan alkaloid itu. Jadi studi saat ini menunjukkan bahwa isolasi alkaloid dari matriksnya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Prinsip dibalik metode
metode yang digunakan jadi terdiri dari reaksi interkonversi antara garam, protoberberin, dan basa. Jadi, selama prosedur ekstraksi, garam protoberberin diubah dalam basa spesifiknya dan selanjutnya diekresi dalam pelarut organik. Jadi dalam kasus berberin, teknik ekstraksi klasik seperti maserasi, perkolasi, soxhlet, ekstraksi kontinu, dingin atau panas menggunakan sistem pelarut yang berbeda seperti metanol, etanol, kloroform, air, dan campuran yang diasamkan. Jadi karena kepekaan berberin terhadap cahaya dan panas dalam merupakan tantangan utama untuk proses pengekstraksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Jalia Rustani Putri dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 3111984. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam contoh obat dari Barberry dan juga manfaatnya. Yang pertama yaitu ada Barberry ekstrak. Penggunaan obat Barberry yang ekstrak ini khasiatnya yaitu untuk kandung kemih, untuk kantung empedu dan gangguan hati, rematik, serta perdarahan rahim. Nah, yang laporan bahwa orang-orang mengambil ekstrak buah Barberry ini yaitu kegunaannya masih banyak lagi, seperti untuk jerawat, sebagai pendorong untuk sirkulasi, sebagai tambahan sumber vitamin C, ketidaknyamanan bronkial dan paru-paru, serta untuk sembelit, diabetes, mulas, gangguan ginjal dan saluran kemih, kurangnya nafsu makan, penyakit hati dan limpa, serta mencegah infeksi dan kejang. Selain itu, Barberry juga bermanfaat sebagai ekstrak untuk suplemen, yaitu menyatakan bahwa Barberry suplemen tersedia sebagai ramuan segar dan kering, ekstrak cair, ekstrak kering, tinktur, bubuk, kapsul, tablet, krim, salep, dan teh. Nah, dan selanjutnya untuk dosis untuk dewasa yaitu 20-40 tetes 1:10 akar kulit tinktur harian untuk kesehatan umum, dan 250-500 mg ekstrak kering 3 kali setiap hari untuk kesehatan umum, dan 10% ekstrak salep 3 kali untuk 3 kali sehari untuk gangguan kulit. Nah, si Barberry juga ini tuh bisa digunakan untuk sakit tenggorokan dan dapat membuat secangkir teh dengan seduhan 1-2 sendok yang telah dihancurkan buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Paujiah, NIM 3119071 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan oleh zat aktif dari berberin. Untuk yang pertama, berberin adalah senyawa yang menarik yang berasal dari berbagai tumbuhan. Ini adalah alkaloid yang diisolasi, terutama dari Hydrartis canadensis. Berberin juga ditemukan di banyak tanaman lain. Ini relatif beracun secara parental, tetapi telah digunakan secara oral untuk berbagai infeksi, parasit, dan jamur, dan sebagai agen anti diare. Berberin termasuk dalam kelas senyawa organik yang dikenal sebagai alkaloid protoberberin dan turunannya. Ini adalah alkaloid dengan struktur berdasarkan bagian protoberberin yang terdiri dari 5-6 dihidrobenzen yang menyatu dengan quinolizinum dan membentuk kerangka 5-6 dihidrobenzo A, G. Quinolizinum, atau lihat struktur pada
Selanjutnya, berberin menghambat jalur NF, KB, dan STAT3. Penulis utama dan lainnya mengusulkan bahwa dua jalur intraseluler ini bisa menjadi penting dalam patogenesis IBD dan CAC. Sejumlah penelitian telah menunjukkan berberin efektif dalam model hewan pengerat IBD. Senyawa ini tampaknya menjadi kandidat yang menarik untuk pengujian di masa depan pada pasien IBD. Jadi IBD ini bisa menyebabkan kanker, imunologi dan peradangan, serta penyakit yang menular. Kemudian ada lagi untuk dampak pada saraf pusat dari berberin ini. Berberin, alkaloid lepas dari beta-artistatalin, telah digunakan sebagai bagian dari rangkaian resep India sebagai obat perut, toknik intens, antiamebik, dan juga dalam pengobatan luka oriental. Dalam model eksperimental murni, sejumlah besar bukti praklinis mendukung kemungkinan peran berberin dalam pengelolaan depresi mental, skizofrenia, kecemasan, penyakit Alzheimer, dan iskemia cerebral. Pada kali ini, uji praklinisnya kepada tikus atau mencit. Hal ini menunjukkan bahwa berberin memiliki latihan sistem sensori fokus, terutama kapasitas untuk menahan monoamin oksidase A, protein yang dibutuhkan dalam disfungsi norepinefrin dan serotonin. Berberin 5, 10, 20 mg per kilogram menekan kerangka waktu kemalasan pada tikus dalam uji renang terbatas dan suspensi ekor. Bagaimanapun dampaknya tidak tergantung pada dosis berberin, dan 10 mg per kilogram juga mengatasi depresi mental, perilaku yang diinduksi reserpin. Berberin meningkatkan dampak counter stability dari dosis subjektif run-of-mill. Berbeda namun bukan obat stimulan atipikal dalam uji renang terbatas. Berberin 5 mg per kilogram setelah pengorganisasiannya yang intens pada tikus meningkatkan kadar norepinefrin 31%, serotonin 47%, dan dopamin 31% di seluruh pikiran. Organisasi yang tidak henti-hentinya berberin 5 mg per kilogram selama 15 hari secara signifikan meningkatkan kadar norepinefrin 29%, serotonin 19%, dan dopamin 52%. Namun, pada pengukuran yang lebih tinggi, 10 mg per kilogram, tidak ada penyesuaian pada tingkat norepinefrin 12%. Namun, peningkatan besar dalam kadar serotonin 53% dan dopamin 31% ditemukan. Dampak berberin yang menyerupai energizer 5 mg per kilogram dalam uji renang terbatas dapat dihindari dengan perlakuan awal dengan arginin 750 mg per kilogram atau sildenafil, dijual sebagai nama merek Viagra 5 mg per kilogram. Perlakuan awal tikus dengan 7 nitroindazol 25 mg per kilogram atau metilen biru 10 mg per kilogram memperkuat dampak berberin 2 mg per kilogram dalam uji renang terbatas. Perlakuan awal tikus dengan positif ninfentanzosin 2,5 mg per kilogram, agonis reseptor sinyal afinitas tinggi, menghasilkan sinergisme dengan dosis berberin yang kurang efektif 2 mg per kilogram. Perlakuan awal dengan musuh reseptor sigma yang berbeda yaitu progesteron 10 mg per kilogram, rimsazol 5 mg per kilogram, dan N2,3,4 di 2,3 dikloropenil, etil N-metil 2 dimetilamino etilamin BD 1047 1 mg per kilogram IP, membalikan status dampak berberin 5 mg per kilogram. Berberin pada pengukuran yang lebih rendah tidak mempengaruhi aksi
lokomotor, dan waktu istirahat yang dimulai barbiturat. Ini menciptakan aktivitas hipotermia yang lembut pada tikus dan menunjukkan dampak penghilang rasa sakit pada tikus. Secara bersama-sama, temuan proposal menunjukkan bahwa berberin menerapkan dampak seperti energizer dalam berbagai model ideal perilaku kesedihan yang berpotensi dengan menyeimbangkan amina biogenik pikiran, norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Lebih lanjut, jalur oksida nitrat atau reseptor potensial sigma dimasukkan dalam memotong aksi seperti bagian atasnya dalam uji renang terbatas pada tikus. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak dari zat aktif berberin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.